Tadi dikatakan bahwa semua nabi itu menikah. Apakah Nabi Isa juga menikah? Kalau sesuai dengan nas Al-Quran ya menikah. Cuma sekarang kan belum menikah. Karena apa? Di langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi, akan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa juga melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Isa akan menikah, menunaikan ibadah haji, kemudian baru meninggal dunia. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami mentalak istri dengan talak 1, kemudian setelah itu dia mentalak lagi dengan talak 3, apakah jatuh talak 3? Ya, seorang menyebutkan talak itu 3 atau 10 atau 100, tetap 1 jatuhnya. Saya talak kamu 100, ya tetap 1 gitu. Atau dikatakan saya talak kamu talak 3, tetap jatuhnya 1. Nanti ketika dia sudah rujuk dengan bercampur suami istri, kembali lagi, kemudian ribut lagi, dia jatuhkan talak lagi, jatuh talak 2. Ya, sesuai dengan nas Al-Quran Allah sebutkan demikian. Dia talak 1 dia bisa rujuk, talak 2 bisa rujuk, tapi talak 3 nggak bisa, sampai si istri ini tadi saya sebutkan menikah lagi dengan orang lain dan dicampuri dan kemudian ditalak. Bagaimana kalau istri ini susah disuruh sholat? Allahul musta'an. Ya terus antum suruh dia untuk sholat. Kalau sholat ini hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Ketika dia tidak sholat, ini dosa besar. Yang paling besar meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu. Ketika dia meninggalkan, dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya antum harus keras dalam masalah ini. Jadi bagaimana istri ini mau sholat, kalau dia nggak mau sholat, antum sudah suruh dan berkali-kali antum suruh nggak mau sholat, cerai. Karena ini pelanggaran syariat. Antum berhak untuk mencerai karena ini nggak baik. Karena sholat ini yang pertama nanti dihisab di hari kiamat, dan akan ditanya oleh Allah bagaimana istri nggak sholat. Sedangkan doanya kita semuanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku sholat dan juga anak cucuku. Kalau antum minta kepada Allah agar menjadi orang mendirikan sholat, istri, anak, kenapa antum biarkan istri? Ini harus suruh. Apakah benar seorang ikhwan yang atau seorang laki-laki yang ingin poligami itu harus minta izin kepada istri? Nggak ada keterangannya, nggak ada. Dan nggak ada nas atau dalil yang menyebutkan seorang kalau mau poligami izin dulu sama istri. Nggak ada. Itu kan hak suami. Sama seperti talak juga hak suami. Nggak ada keterangan minta izin. Cuma dia ketika dia akan menikah, dia akan berpikir dulu maslahat atau mafsadah. Karena harus berpikir dia. Maslahat tidak buat dia, buat istrinya, buat anaknya, atau mafsadah. Apakah dengan dia menikah, kan dia juga harus berpikir sebagai orang yang beriman dan orang yang berakal dan punya hati, dia juga berpikir apakah dengan pernikahan ini akan membawa maslahat buat dia, istrinya, agamanya, dia untuk ibadah kepada Allah dan juga anak-anaknya, atau merusak. Bahwa dia orang yang dengan poligami didukung oleh istrinya dan tambah ibadah dia kepada Allah. Tapi ada juga yang menikah dengan poligami itu berantakan rumah tangganya, sampai ada salah satu yang harus dicerai, sehingga apa? Anak-anaknya berantakan dengan sebab itu. Antum pikir maslahat atau tidak? Karena agama ini membawa maslahat, dan ketika Allah membolehkan maslahat, Allah membolehkan itu maslahat. Tentunya antum termasuk orang yang maslahat atau tidak? Kan nggak semuanya orang bisa seperti itu, dan juga nggak semua istri bisa terima yang demikian. Tapi antum harus berusaha bagaimana berpikir lebih dahulu, istikharah. Ini masalah atau tidak gitu. Jangan sampai ketika antum sudah berbuat, yang penting saya nikah dulu aja, urusan belakangan. Nanti kalau mau harus cerai ya cerai, ya nggak boleh begitu. Antum ketika nikah ya untuk selama-lamanya. Antum berpikir ketika antum menikah, apakah yang pertama atau kedua, ketiga untuk selama-lamanya. Saya ingin pernikahan ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha. Itu niatnya. Bukan coba-coba, bukan main-main, bukan juga saya penting nikah. Nanti kalau istri tanya, ya bilang aja bohong. Nggak boleh bohong. Bohong nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam.
dan nggak nikmat. Antum menikah tiap hari bohong, nggak boleh dalam Islam. Bab bohong kata Nabi membawa kepada keburukan, kejahatan, dan kebohongan membawa manusia ke neraka. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi al fujur wal fujur yahdi ila nar. Jauhkan diri kamu dari bohong, karena bohong membawa kepada kejahatan, keburukan, dan keburukan, kejahatan membawa ke neraka. Jadi antum perhatikan itu. Jadi ketika dia menikah lagi harus jujur. Ditanya sama istrinya, kamu nikah lagi? Iya. Jujur sebagai laki-laki. Terus pasti istrinya ngamuk. Ya antum ademkan aja. Diademkan aja, antum nasihati yang baik, tapi jangan sampai minta cerai. Dan jangan antum ceraikan. Karena dua-duanya tetap istri antum harus jaga hubungan itu. Dan antum harus bisa berlaku adil. Saya jelaskan di akhir bab ini, buku ini, saya jelaskan tentang Islam menghormati wanita. Di antara penghormatan Islam kepada wanita, Allah membolehkan mereka untuk poligami. Itu penghormatan wanita. Karena bandingan laki-laki dengan wanita besar. 1:4. Sekarang ini 1:7. Dan menjelang kiamat 1:50. Laki-laki 1, perempuannya 50. Kalau seorang laki-laki 1, yang lainnya siapa yang nikahin nanti? Makanya syariat membolehkan 4. Dibolehkan itu. Yang dibolehkan 4 aja masih tersisa itu. Ya, wanita tanpa suami. Ini seorang thalib, dia ditawarin nikah oleh seorang akhwat. Orang tuanya kaya dan biaya semua ditanggung. Anaknya setuju, orang tua nggak setuju. Kemudian si anak ini akhirnya berzina. Waliyadzubillah. Karena orang tuanya nggak setuju, mestinya tetap aja dia berusaha untuk menikah. Anak itu punya kekuasaan dia untuk dia menikah, dan ini jalan dia karena dia lebih tahu tentang syahwatnya dia. Orang tua mencegah, akhirnya dia jatuh kepada zina. Ini dosa besar. Lebih baik dia menikah tadi dengan wanita tadi daripada kemudian dia berzina. Sekarang bagaimana? Ya dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dijelaskan kepada orang tuanya, ini akibat perbuatan orang tua melarang dia untuk menikah. Bagaimana istri sesudah dia menikah, kewajiban dia apakah kepada orang tua atau kepada suami? Ya kepada suami. Tapi tetap suami nggak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang suami justru menganjurkan istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sakit. Suami tetap harus mengalah bagaimana istrinya bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau memang gak ada yang lain kecuali istrinya. Bagaimana saya ingin menikah dengan seorang akhwat yang orang tuanya non muslim, tapi akhwatnya dia seorang muslimah. Ya kalau dia muslimah yang baik, antum nikahi. Soal masalah orang tua, antum bukan nikah sama orang tuanya kan? Antum nikahi anaknya. Seperti Nabi menikahi siapa? Ummu Habibah anaknya siapa? Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Nabi menikahi juga Sofia dan yang lainnya yang bapaknya masih kafir.